Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Bagus Fadi Aldian dengan NPM 2014-23-1023 dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian. Pada kali ini, saya ingin membuat video pemrograman fungsi dan prosedur untuk memenuhi ujian mata kuliah algoritma dan pemrograman. Fungsi dan prosedur. Dalam pembuatan suatu program yang panjang dan kompleks, sering kita jumpai suatu bagian atau potongan program yang digunakan di bagian lain program tersebut. Potongan program yang sering digunakan ini tentunya menjadi persoalan, diantaranya program menjadi panjang karena beberapa hal yang sama ditulis berulang-ulang dan akan menimbulkan persoalan jika dilakukan proses modifikasi. Oleh karena itu, untuk mengatasinya kita harus menggunakan subprogram. Subprogram merupakan bagian dari program, yaitu sebuah set instruksi yang dirancang untuk melakukan proses yang sering digunakan dalam sebuah program. Di dalam subprogram terdapat dua jenis, yaitu fungsi dan prosedur. Yang pertama yaitu fungsi. Fungsi adalah subprogram yang bisa digunakan kembali baik dalam program itu sendiri maupun di program yang lain. Fungsi dapat menerima input dan menghasilkan output. Contoh dari fungsi adalah main. Fungsi ini memang wajib ada di setiap program C++, karena fungsi inilah yang akan dieksekusi pertama kali saat program berjalan. Yang kedua yaitu prosedur. Prosedur adalah subprogram dalam suatu bahasa pemrograman, merupakan deretan perintah yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan dengan masukan tertentu. Yang membedakan dengan fungsi terletak pada masukan dan keluarannya. Baiklah, kita akan menerapkan fungsi dan prosedur untuk mengetahui mendapatkan diskon atau tidak di saat kita sedang berbelanja di sebuah minimarket. Langkah awal, kita akan membuat programnya terlebih dahulu, kemudian akan saya jelaskan ketika programnya telah usai. Langkah awal, kita akan membuat headernya terlebih dahulu, yaitu include iostream. Kemudian kita masukkan using name space std. Selanjutnya kita akan membuat fungsinya, yaitu dengan cara bool diskon dengan parameter integer harga. Kemudian kita akan memproses di dalamnya dengan cara jika harga lebih dari 50.000 akan bernilai benar atau return true. Dan apabila harga di bawah 50.000 atau else akan bernilai salah atau return false. Nah, sekarang kita telah memiliki fungsinya, kemudian kita akan membuat prosedurnya. Dengan cara kita akan memasukkan void jenis barang dengan memiliki dua data, yaitu string barang dan integer harga. Selanjutnya kita akan memanggil fungsi, yaitu diskon dalam kurung harga titik koma. Kemudian kita akan men-cout-kannya, yaitu yang pertama cout barang kemudian titik 2 dengan parameter barang. Kemudian kita inline titik koma. Yang kedua kita akan cout kan
yaitu harga, titik 2, kemudian dengan variabel harga. Kita inline kembali, dan yang terakhir kita cout kan, yaitu status, titik 2, kemudian titik koma. Setelah itu kita akan memberikan statement di bawahnya berupa diskon dan tidak ada diskon, dengan cara jika fungsi diskon berparameter harga bernilai benar, akan muncul diskon. Kita cout kan, yaitu diskon, kemudian kita inline, titik koma. Dan apabila atau else bernilai salah, akan muncul tulisan tidak ada diskon. Kita cout kan, cout tidak ada diskon, kemudian kita inline kembali, titik 2, titik koma. Nah, sekarang kita telah memiliki satu fungsi dan satu prosedur. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat program intinya dengan cara in main dengan memasukkan dua variabel tadi, yaitu string barang, titik 2, titik koma, kemudian variabel yang kedua variabel harga, titik koma, kemudian kita akan cout kan di bawahnya, yaitu cout input barang titik 2, kemudian titik 2, ada terjadi kesalahan, maaf. Jadi di sini kita masukkan tanda 2 petik dulu, yaitu cout input barang titik 2, kemudian titik koma, dan kita beri get line, yaitu scene dan barang, titik koma, dan baru kita beri cout kembali, cout masukkan harga, kemudian titik 2, titik koma, dan kita scene-kan kembali, scene yaitu berupa harga, titik koma kembali, dan yang terakhir kita tuliskan jenis barang, dan di dalamnya kita beri variabel
barang dan harga titik koma. Nah, kita telah menyelesaikan program untuk memberitahu mendapatkan diskon atau tidak. Baiklah, saya akan menjelaskan program yang telah saya buat. Yang pertama, kita memasukkan header terlebih dahulu, yaitu include dengan library-nya IOStream. Header ini sangat penting di dalam sebuah program karena sebuah awalan dalam membuat program. Selanjutnya, kita memanfaatkan use namespace std. Jadi ini berfungsi agar nantinya tidak menggunakan std kembali. Selanjutnya kita membuat fungsinya dengan data bertipe bool. Jadi ini berfungsi agar nantinya dapat mendeteksi apakah mendapat diskon atau tidak. Ketika seseorang berbelanja melebihi 50.000 akan mendapatkan diskon, dan jika tidak melebihi tidak mendapatkan diskon. Jadi kita telah memiliki fungsinya, yaitu diskon dengan parameternya harga. Selanjutnya kita akan memprosesnya di dalamnya, yaitu jika harga lebih 50.000 akan bernilai benar, dan apabila tidak melebihi 50.000 akan bernilai salah. Nah, kita telah memiliki fungsi. Selanjutnya kita akan membuat prosedurnya. Langkah membuat prosedur yaitu dengan menggunakan void dengan data jenis barang. Di dalam void ini kita memiliki dua data, yaitu string barang dan integer harga. Selanjutnya kita akan memanggil fungsi yaitu diskon dengan variabel harga. Kita akan mengakses diskon dan akan memproses harga. Setelah kita memanggil fungsi, kita akan coutkan yaitu barang, harga, dan status. Jadi ketika kita menjalankan program akan muncul barang, harga, dan status. Nah, di sini status tidak menggunakan inline lagi karena di bawahnya kita akan memberikan statement yaitu diskon atau tidak ada diskon. Langkahnya, jika fungsi diskon yang berparameter harga benar akan muncul diskon, dan apabila salah akan muncul tidak ada diskon. Nah, jadi kita telah memiliki satu fungsi dan satu prosedur. Jadi kita telah memiliki fungsi dan prosedur. Langkah selanjutnya kita akan membuat program utamanya dengan cara memasukkan inMain. inMain merupakan sebuah main program yang digunakan ketika membuat program utama. Kemudian kita memasukkan dua variabel yang akan kita proses, yaitu ada string barang dan yang kedua ada integer harga. Selanjutnya kita coutkan input barang. Nah, jadi di input barang ini nanti ada kemungkinan lebih dari satu kata, sehingga kita menggunakan getLine. Kemudian kita in-kan terhadap barang. Selanjutnya kita coutkan masukkan barang dan kita in-kan yaitu harga. Langkah terakhir kita akan memanggil prosedur yaitu jenis barang dengan parameternya barang dan harga. Nah, jadi kita telah memiliki fungsi dan prosedur yang memiliki struktur lengkap, yaitu ada fungsi, prosedur, dan program utamanya. Langsung saja kita jalankan dengan cara mengklik compile and run. Jadi yang pertama kita akan mengecek ketika barang lebih dari 50.000. Kita masukkan misalnya barang yaitu Rinso dengan harga 65.000. Kita enter. Nah, jadi di sini akan muncul yaitu barang Rinso harga 65.000 dan statusnya mendapatkan diskon. Kemudian kita coba lagi yaitu yang di bawah 50.000. Kita inputkan barangnya yaitu kecap. Masukkan harganya misal 20.000. Kita enter. Nah, akan muncul barang kecap dan harga 20.000 dan status tidak ada diskon. Jadi cukup sekian presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.